Berbicara tentang karomah, karomah adalah suatu hal yang tidak asing lagi di kalangan orang Muslim. Karomah adalah suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba Allah yang khusus dan pada waktu yang khusus. Di antara hamba Allah yang diberikan karomah tersebut adalah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sebelum membahas karomah tersebut, kami meminta dukungan para teman-teman agar subscribe, like, and share. Selanjutnya, mari saksikan videonya. Untuk karomah yang pertama adalah suatu hari Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ingin berziarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan santri-santrinya yang berkisar 50 santri. Akan tetapi beliau bingung karena beliau tidak punya mobil yang cukup untuk 50 santri. Sehingga beliau menunda ziarah tersebut. Hari per hari beliau tidak bisa ziarah. Dan suatu ketika ada seorang laki-laki dari Jeddah yang sowan kepada beliau, akan tetapi ketika itu beliau tidak bisa bertemu dengan Sayyid Muhammad karena Sayyid Muhammad baru saja selesai taklim dan beliau sedang istirahat. Kemudian orang tersebut memberikan surat kepada khadamnya dan khadamnya memberikan surat kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Isi surat tersebut yaitu berupa orang tersebut adalah orang yang pembisnis yang hartanya sangat banyak dan beliau ingin bersedekah harta-hartanya. Akan tetapi setelah beliau sedekah hartanya masih banyak dan beliau bingung mau dikemanakan hartanya. Dan pada malam hari beliau bermimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul mengatakan kepadanya, wahai fulan, janganlah engkau bingung untuk mensedekahkan hartamu. Berikan sisa hartamu itu kepada anakku, cucuku Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Mekah. Dia sedang membutuhkan mobil untuk berziarah kepadaku bersama santri-santrinya. Dan setelah beliau bangun dari tidur, beliau langsung kaget, ya, tidak percaya dengan hal tersebut, dan beliau langsung membeli mobil 2 yang berukuran besar yang sekiranya muat untuk 50 orang. Dan mobil itu yang besar 1, yang agak kecil 1. Yang besar dinamai dengan Busro, yang kecil dinamai dengan Karimah. Dan setelah mengurus surat-suratnya, Abuya Sayyid Muhammad dan santrinya langsung berziarah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk karomah selanjutnya yaitu keluarga Sayyid Muhammad sangat dirindukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ingin berkunjung ziarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal itu diketahui oleh istri beliau, dan istri beliau mengutarakan ingin ikut ziarah kepada makam Rasul bersama anak-anaknya. Akan tetapi Abuya melarang hal itu karena rumah yang berada di Jeddah itu masih baru direnovasi dan tidak layak untuk ditempati. Beliau berjanji akan mengajak istrinya di lain waktu. Ketika dalam perjalanan beliau menaiki mobil Mercedes, beliau bermimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul mengatakan kepada beliau, wahai anakku, kenapa istrimu dan anakmu tidak kamu ajak untuk ziarah kepadaku hari ini? Jangan larang istri dan anakmu ziarah kepadaku. Dan setelah bangun tidur, beliau langsung menelpon istri
dan anaknya dan langsung menjemputnya untuk ziarah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk karamah selanjutnya, yaitu Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki sangat diperhatikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir hayat beliau, beliau melaksanakan sunnah Rasul yaitu memanjangkan rambut dan tidak memacari jenggotnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Suatu ketika ada Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus sedang melaksanakan haji pada tahun 1424 Hijriah. Dan ketika itu Abuya Said Muhammad mengetahuinya dan beliau menziarahi ke Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Kemudian Habib Saleh bertanya kepada Said Muhammad, "Wahai Said Muhammad, kenapa jenggotmu tidak engkau macari, tidak engkau pacari lagi?" Beliau ditanya satu kali, diam. Ditanya dua kali, diam. Dan ditanya ketiga kalinya, beliau menjawab, "Iya wahai Habib Soleh, saya tidak memacari jenggot saya, karena ini adalah perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan itu menunjukkan bahwasanya Rasul sangat perhatian kepada beliau, yaitu disuruh melaksanakan sunnah Rasul, yaitu di akhir hayatnya.